Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, blood and wine, there's a time to live, time to die, and a time to be. Slow down and listen for a heartbeat with everything in motion. Baiklah, di episode kali ini saya sudah di tempat yang adem, tempat yang sejuk, enak sekali di sini ya. Rasanya tuh tenang dan juga damai. Ada di mana saya sekarang? Karena saya di episode kali ini nggak ada di studio lagi nih. Sekarang saya sedang berada di Paroki Santa Maria Fatima. Kalau orang-orang sih biasanya atau Sobat Komsos biasanya kenal dengan di Karmel. Bersama dengan Romo Adi. Halo Romo Adi. Halo Mbak. Apa kabar Romo? Baik Mbak. Lagi sibuk diganggu nih Mo? Nggak sibuk banget sih. Baru datang langsung ditodong. Ya, Ayo Mo, kita ngobrol-ngobrol. Oke Mbak. Mo, ini kan kalau sekarang itu kita ngomongin masa pandemi ya. Masa pandemi itu kan sudah hampir 3 tahun nih Mo. Pastinya juga kan berpengaruh kepada setiap orang ya. Ikut terpengaruh juga nih dalam kondisi yang seperti ini. Di umat-umat paroki di sini gimana nih Mo? Kalau di sini pastinya karena Lembang banyak tempat wisata ya. Tempat wisata dan sebagian besar umat kami juga mengandalkan hidupnya juga pasti berhubungan dengan wisata ya. Entah mereka punya tempat makan atau tempat usaha atau dagangan yang dekat-dekat tempat wisata. Maka ketika pandemi istilahnya mereka sangat terdampak lah gitu ya. Kena imbasnya gitu. Jadi ada banyak yang tutup, bahkan juga ada beberapa yang istilahnya kena pemutusan hubungan kerja ya, kena PHK gitu. Itu sih yang terjadi dampak dari pandemi yang ya sampai sekarang mungkin bisa dikatakan juga belum terlalu pulih lagi. Belum pulih gitu banget ya, gitu ya, meskipun sudah hampir 3 tahun. Tempat wisata juga sebenarnya kan udah mulai buka, udah mulai rame gitu. Untuk kulineran juga sebenarnya udah mulai banyak juga lagi. Ya kan? Ya, betul. Gitu. Nah, dampak terhadap umat ini kan sangat besar sekali. Gereja sendiri gimana nih terutama di Lembang nih Mo? Perhatian gereja gitu terhadap umat. Kalau misalkan berkaitan dengan awal-awal pandemi ya, kita seperti ajakan dari Kuskupan ya, ikut semuanya ya bagaimana mengatasinya gitu. Tapi lalu ketika mencoba untuk pulih, waktu itu kami berpikir ada satu ya kayak slogan lah. Jadi istilahnya kami punya slogan Paroki Bangkit, Ekonomi Umat Tumbuh gitu. Paroki Bangkit, Ekonomi Umat Tumbuh. Jadi harapannya ya bareng-bareng kita gitu. Istilahnya bagaimana mengharap kita bersama-sama paroki juga bisa mulai bergerak lagi, lalu umat juga bisa istilahnya mereka kembali lagi pulih dalam kehidupan mereka ya, ekonomi mereka dan sebagainya gitu. Jadi itu yang awal-awal kami coba dorong, jadi paroki bangkit, ekonomi umat tumbuh gitu. Nah kemarin saya itu kan sering hampir setiap minggu pokoknya wajib datang ke sini. Oh iya, saya nggak pernah lihat. Oh. Kayaknya Romo ngelihat tuh suami saya. Oh ya. Nggak usah disebutin. Kayaknya promo banget ya setiap bisik nama suami tuh disebutin gitu. Kayaknya promosi banget gitu. Nah, biasanya sih doa terus makan bakso Mo gitu. Nah, beberapa bulan kemarin kok ada tambahan nih selain jajanan ya. Kalau Sobat Komsos pasti tahu lah. Kalau datang ke Karmel atau
misa di paroki Santa Maria Fatima ini pasti banyak banget kan jajanan-jajanan Iya, betul. gitu. Nah, tapi beberapa bulan ke belakang saya ngeliat tuh kayaknya rame banget nih apa namanya di sini tuh mulai ada jajanan-jajanan. Nah, ini yang saya tahu itu adalah UMKM yang mereka yang jualan UMKM. Iya, betul. Kok bisa ada UMKM sudah mulai masuk ke sini nih, Mo? Cerita dong. Iya. Idenya dari mana? Sebenarnya idenya sih sudah lama ya. Idenya udah lama dalam artian dulu ketika awal-awal saya datang itu Bapak Uskup ya berharap paroki Lembang yang sudah 50 tahun lebih itu kok ternyata istilahnya numpang terus gerejanya gitu. Nah, lalu kan pasti kita ingin bagaimana paroki ini bertumbuh gitu ya, punya gereja, terus punya tempat yang nyaman dan sebagainya gitu. Lalu kita ingin menata lah semuanya. Tapi ternyata kan untuk membuat itu semua tidak mudah gitu ya. Perlu bertahap, pelan-pelan gitu. Tanya kiri, tanya kanan, lalu istilahnya juga ngajak siapa, ayo kita coba terlibat. Jadi bukan hanya sekedar membangun sebuah bangunan gereja, tapi ingin membangun umatnya juga, membangun umatnya gitu. Nah, tapi dalam perjalanan ternyata juga tidak mudah gitu. Nah, awalnya lalu saya punya ide kulkas kejujuran itu dulu satu. Ngambil terus bayar. Nggak ada yang jaga ya? Nggak ada yang jaga. Jadi hanya ada kulkas, kasih kotak, lalu waktu itu istilahnya kami dari istilahnya uang tabungan kami gitu beli modal untuk modal awal gitu, minuman dan sebagainya. Lalu ya itu umat tinggal ambil lalu membayar. Nah, lalu dari situ kami mulai ngajak awalnya lalu jadi 4 meja dulu. Jadi berkembangnya dari 4 meja dulu. Jadi 4 meja itu juga baru akhir-akhir baru berapa bulan yang lalu gitu. Iya. Mereka yang istilahnya terdampak kena PHK dan sebagainya, ayo silakan daripada istilahnya mereka bawa-bawa plastik, berdiri-berdiri di pinggir jalan gitu. Lalu kami sediakan 4 meja. 4 meja. Nah, baru kemudian ketika ada regenerasi DPP yang baru, lalu ngobrol dengan seksi PSE yang baru, mulailah ada istilahnya tanggapan yang positif gitu. Nah, dari situlah mulai istilahnya resminya UMKM lah. Dari 4 meja lalu sekarang jadi 10 meja gitu. Wah, nambahnya banyak Ya, lumayan. Itu 10 meja tuh mentok atau bisa nambah lagi atau gimana nih? Sekarang sih sebenarnya keterbatasannya hanyalah lahan sih sebenarnya ya. Jadi kita istilahnya sekarang pengen membantu banyak gitu. Tapi juga ternyata lahan kita yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk menampung semuanya gitu. Dan disitulah ya istilahnya kami juga ya udahlah, kami mulai dari 10 meja itu kami usahakan untuk tetap setia lah gitu. Mereka tetap punya semangat. Itu yang sekarang baru kami mulai. Kalau cita-cita ke depannya sih pasti berharap pengen lebih gitu. Pengen lebih ya. Gitu. Dulu kan waktu pertama-tama ada di sini belum ada kursi, belum ada meja. Ya kan? Sekarang sekarang posisinya ada di parkiran belakang ya, Mo ya? Iya, dulu sebenarnya itu parkiran motor ya, parkiran motor di Wisma Maria Vianney gitu. Cuma kami coba tata lagi lebih itu supaya semuanya lebih nyaman lah, karena memang mau lebih pulih lagi gitu. Terus sekarang udah nambah meja, udah nambah kursi, dapat view bagus, ya kan? Jadi umat yang datang ke sini atau sobat Komsos yang datang ke sini tuh selain berdoa, terus udah gitu juga bisa menikmati, bisa jajan, kemudian juga berkumpul ya, berkumpul kemudian juga ngelihat view-nya udah bagus banget kan ya, Mo ya? Nah ini kalau misalnya yang tadi kan udah 10 UMKM nih, Mo, yang ikut berjualan di sini tuh apakah hanya umat di sini saja atau boleh dari orang luar? Sementara sih umat di sini ya, sementara di umat Lembang
apa namanya ya, karena awalnya mereka yang terdampak dan semangat awalnya kan kita mau membantu umat setempat gitu, umat setempat. Nah jadi selama ini mereka ya coba terus berusaha sih, meskipun bisa dikatakan kalau tadi dikatakan ada meja dan sebagainya, itu mereka yang terus mengusahakan gitu. Mereka sendiri apa namanya istilahnya paroki mendukung mendorong mereka, tapi mereka juga terus untuk ya nambah sedikit dengan tabungan mereka gitu, iuran mereka, lalu ya sampai sekarang. Kalau hari Minggu sekarang makin penuh. Iya, karena kan Minggu penuh. parkiran motor kan kita alihkan. Pindah. Jadi lalu tadi view-nya itu ya semakin menjual lah gitulah. Ya, terus juga banyak ya, makanannya banyak juga ya, minumannya juga banyak, kopi ada, ya kan? Kopi Loh, ada, kemarin yang sate babi ada, sate babi Iya, ada, lohanko ada, liangti ada, keripik-keripik, oleh-oleh gitu ada. keripik-keripik ada. Saya pernah beli itu keripik tempenya. Keripik tempenya tuh enak tuh, garing gitu. Terus makanan-makanannya, jajanannya juga enak. Nah, ini yang dirasakan umat, hal positifnya apa sih, Mo? Ada nggak? Romo Adi keren deh sekarang. Kita udah bisa ngumpul di sini makan, terus udah gitu jajanan ada di sini lengkap, nggak usah jauh-jauh kemana gitu. Pastinya banyak ya, makin lama tanggapannya makin positif. Bukan hanya umat setempat pasti mereka merasakan bagaimana bukan hanya datang ke gereja, misa, lalu pulang gitu, tapi mereka masih bisa kumpul-kumpul, ngobrol dan sebagainya. Itu umat setempat. Apalagi kalau yang dagang ya, mereka sih cerita kepada saya, awalnya Romo hanya istilahnya kami dulu awal hanya 800.000 gitu. Sekarang bisa makin besar gitu untungnya dan sebagainya gitu. Tapi juga umat dari luar juga mereka ya tadi ya, karena cita-cita kita ingin paroki ini menjadi salah satu paroki yang ada di kawasan wisata, apalagi menjadi paroki wisata rohani. Pastinya kita pengen semua umat dari manapun, dari berbagai paroki atau keuskupan itu nyaman di sini gitu. Karena kan banyak yang dari Ya, luar kota ya, betul, yang datang betul. ke sini kan bukan hanya plat D gitu. Ya, Plat betul. luar kota banyak banget. Jadi saya sih berharap mereka nyaman datang ke sini gitu. Dengan segala mungkin keterbatasan yang ada gitu ya. Kami pengen ya mereka nyaman datang ke sini gitu, dan ya itu ya yang menjadi usaha kami gitu, untuk ya mereka bisa datang lalu ya bisa lebih mau makan gampang dan sebagainya gitu. Lebih banyak Itu pilihan lah ya, Mo, Ya, gitu. betul. Minuman juga lebih banyak pilihan Ya, betul. gitu. Pasti awal-awalnya tidak semudah apa yang diceritakan Romo sekarang kan. Pasti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi di awalnya gitu. Kendala-kendalanya. Jadi memang dari awal memang banyak tantangan ya. Ada yang menentang atau semuanya setuju? Tidak juga gitu. Ya selama saya di sini pasti banyak ada tantangan, karena ingin merubah sesuatu itu pasti awalnya pasti ada satu Pro dan kontra pro pasti dan kontra ada ya, Mo ya. Gitu. Wajar itu sih, Wajar. normal. Nah tapi pengalaman sekali dua kali itu membuat saya terus berusaha. Kenapa? Karena ketika ada pro dan kontra itu ternyata lalu dalam waktu kedepannya mereka merasakan ada hal yang positif, barulah mereka oh iya lebih enak ya, lebih nyaman ya dan sebagainya gitu. Nah jadi memang dalam perjalanan ya saya sih terus menantang mereka ya, baik dari PSE-nya maupun dari yang jualan itu untuk terus upgrade gitu ya, terus memperbaiki gitu. Dan berapa kali sih kami juga bertanya ke komisi PSE Kuskupan dan sebagainya gitu. Harapannya sih memang nanti ke depannya kayak ada pendampingan dan sebagainya, supaya mereka juga lebih bisa berkembang lah, bukan hanya sekedar UMKM
level paroki ini, tapi bisa terus bertumbuh gitu. Tapi Gitu sih. semoga juga kan ini juga bisa menginspirasi paroki-paroki lain juga ya. Ya, Gitu. Siapa tahu nih di paroki-paroki lain juga pas ngelihat nih, wah di Lembang UMKM-nya berkembang dengan baik nih, gitu kan. Kami juga bisa nih di paroki-paroki ini juga bisa nih UMKM-nya diajak yuk. Kita ngadain juga gitu kan, bisa jadi contoh yang bagus juga sebenarnya Mo ya. Iya, betul. Ini kalau selain itu kan saya ngeliat juga ada garage sale. Ini Iya. salah satu dari umat atau apa nih si garage sale ini? Nah, memang garage sale itu awalnya juga berawal dari pandemi ya. Oh, pandemi. semua Jadi- gara-gara pandemi iya, ya Mo. gitu. Jadi waktu itu sih sebenarnya mereka ada umat, bahkan bukan juga umat lokal saja ya, dari Jakarta dan sebagainya. Mereka tuh ada barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi gitu ya. Tapi masih layak. Masih layak gitu. Bahkan ya kayak kursi roda, tongkat, mungkin Oh, sampai efek ada dari juga ya? pandemi kayak gitu ya. Nah, jadi lalu kami kumpulkan gitu dan sebagainya. Awalnya emang ingin saling membantu lah. Jadi kalau misalkan ada waktu pandemi kan kerasa banget ya kalau misalkan ada yang nyumbang ke sini tabung oksigen gitu. Lalu ada umat sini juga yang butuh, ya udah kita pinjam nanti kembali entar ke sana gitu. Tapi lama-kelamaan itu barang makin banyak gitu. Bukan hanya barang seperti itu aja, tapi sepatu lah, baju lah, bahkan beberapa kali memang baju-baju yang ya bisa dikatakan bermerek gitu ya, dari orang-orang Jakarta dan sebagainya gitu. Baju pesta ada loh Mo. Ada ya waktu itu gitu. Baju pesta ada loh. Nah, lalu kami pikir ketika dia nyumbang, bisa nggak kalau misalkan istilahnya barang ini kami jual, tapi lalu barang hasilnya untuk operasional paroki ya. Karena Membantu juga ya Mo membantu itu juga ya. karena ya istilahnya paroki juga terdampak juga Iya, ya. betul. Ketika kami tutup dan sebagainya, wah kerasa banget gitu. Nah, lalu dalam perjalanan berkembang gitu. Bahkan bukan hanya umat setempat, tapi warga-warga dari masyarakat atau sekitar itu udah jadi tahu gitu. Jadi tahu, bahkan udah istilahnya kayak langganan ya. Langganan, nanti ya kalau misalkan ada baju baru tolong kasih tahu saya dan sebagainya gitu. Boleh Sampai minta gitu. nomor teleponnya nanti ke siapa Mo? Ya, ada yang dugain ada gitu. Saya mau Jadi gitu juga, juga- kalau ada barang baru kabarin Iya, saya gitu. Jadi emang cukup membantu. Memang tapi emang sekarang ya naik turun ya, namanya kita juga istilahnya mengandalkan dari barang-barang yang diberikan gitu. Tapi ya yang nunggu juga istilahnya ya kita juga ngebantu lah semuanya, saling ngebantu semuanya supaya sama-sama bergerak semuanya gitu Iya sih. tadi sesuai dengan slogan ya Mo ya Ya, tadi ya. Slogannya tadi Paroki bangkit, Paroki bangkit, ekonomi umat bertumbuh. bertumbuh. Gitu ya. Paroki bangkit, ekonomi umat bertumbuh. Itu bagus banget nih. Garage sale udah ada ya. Barang-barangnya juga lengkap ya Mo ya. Tadi dari baju, dari sepatu, dari apa ya? Patung-patung juga ada ya Mo ya. Patung-patung ada, Patung-patung ya. ada, baju pesta ada, Ya. segala macam ada. UMKM-nya juga semakin lama semakin berkembang. Romo Adi, tadi Iya. kan sempat menyinggung bahwa lahan di sini tuh terbatas gitu ya Mo. Lahan betul. kan luas Mo. Soalnya tuh dari ujung, dari pintu masuk sampai ujung ke sana kayaknya luas banget. Sebenarnya kan bisa untuk dikembangkan gitu Mo. Ya, sebenarnya sih yang milik paroki hanya ini aja ya. Kami hanya sekitar 3.500-an lah. Nah, kalau dilihat luas itu sebenarnya milik Biara OCD ya. Biara OCD gitu. Jadi gereja itu Milik suster. bukan ini. Bukan paroki. Jadi itu namanya adalah Kapel Santa Maria dari Bethlehem. Jadi itu kapel milik Biara suster-suster OCD Karmel Rembang. Jadi selama paroki ini berdiri, yang tahun ini kami merayakan ulang tahun ke 55 tahun, kami numpang di kapel punya suster gitu. Nah, makanya ketika awal-awal saya ke sini, Bapak Uskup mengatakan
istilahnya apakah umat Lembang nggak malu 50 tahun dulu itu numpang terus, apakah tidak punya cita-cita untuk mendirikan gitu. Nah, cita-cita itu yang sebenarnya kami ingin bangkitkan terus gitu ya, bangkitkan dalam artian kami ingin juga wujudkan. Karena kalau hanya sekedar DPP-nya saja atau sekedar dari kami dari Kuskupan atau Romo Parokinya, tapi umat yang ada istilahnya tidak punya cita-cita yang sama, ya istilahnya hanya mendirikan bangunan tapi kosong gitulah, nggak ada semangatnya, nggak ada spiritnya. Nah, itu juga yang menjadi PR kami selama bertahun-tahun ini, bagaimana mendorong supaya cita-cita itu terwujud, tapi semangat dari umat juga bisa terus bertumbuh gitu, bertumbuh bersatu untuk mendirikan paroki yang istilahnya bisa dikatakan seperti paroki yang lain lah, punya gereja, punya aula gitu, terus pasturnya punya pasturan gitu. Karena selama ini berarti saya numpang, saya numpang, jadi saya baru pinjam dengar bangunan. ada pastur yang menumpang. Numpang, jadi kami pinjam satu rumah dari suster untuk jadiin pasturan gitu. Jadi Tapi bukan milik ada keinginan dari kerinduan umat sendiri gitu, pernah curhat gitu sama Romo, pernah dengar nggak, mau kita bangun gereja dong gitu, gereja sendiri? Pernah ada yang menyampaikan itu? Sebagian besar ada ya, Mhm. tapi juga bisa secara jujur saya katakan juga ada juga yang Udahlah ini istilahnya, aja gitu. ya betul seperti itu. Jadi merasa nyaman, lalu sebenarnya juga istilahnya mereka enak ya, datang misa semuanya udah tersedia, barang-barang liturgi bagus-bagus di sini kan, suster bagus-bagus semuanya dan sebagainya. Tapi semuanya itu milik suster sebenarnya. Kalau paroki kita punya apa gitu. Nah, jadi ada yang sudah terlalu merasa nyaman. Jadi ketika ada pengen pembangunan dan sebagainya, udahlah nggak usah lah, udah seperti ini aja dan sebagainya. Lalu bahkan memang ada yang menganggap istilahnya menggiring opini antara paroki dengan biara tuh seperti bergesekan gitu, bergesekan. Padahal tidak seperti itu gitu. Kita ingin sebenarnya ingin membangun suatu suasana yang lebih baik. Kenapa? Karena satu-satunya kapel biara OCD sedunia yang dipakai untuk paroki itu hanya di Lembang ini aja gitu. Satu-satunya di dunia. Di dunia. Dicatat jadi, ya, satu-satunya di gitu. dunia. Jadi istilahnya kita udah dapat banyak kemudahan lah di sini gitu. Tapi mau sampai kapan sih gitu? Padahal kan suster-suster juga punya karisma ya, punya cara hidup mereka dan sebagainya yang harus dijaga dan sebagainya gitu. Nah, kesadaran seperti itu yang pelan-pelan juga harus ya kami tumbuhkan terus gitu, seperti itu. Semoga 55 tahun nih ya, Mo, bulan depan kan ya? Ya, 13 Oktober 2022. 55 tahun. 55 tahun. Tiup lilin kan, Mo? Make a wish-nya itu, Mo. Bisa bangun gereja. Betul, bangun gereja. Ya, punya gereja sendiri, ya kan? Itu yang kami pasturannya harapkan. Nggak numpang lagi, punya pasturan. Pasturan. Jadi bangunan yang bagus. Kami sih sebenarnya perlahan-lahan ini ingin mengarahkan ke sana gitu ya. Mungkin juga efek dari pandemi juga ya. Jadi misa Jumat pertama sore hari dan adorasi kami sudah mulai di ruang doa sendiri gitu. Lalu Sabtu sore jam 5 yang biasanya kan di sana itu kami sendiri gitu. Pelan-pelan kami mencoba untuk menyadarkan umat lewat hal-hal seperti itu gitu. Termasuk nanti sore kan sekarang tanggal 13 September ini peringatan penampakan Bunda Maria di Fatimah. Oh, yang biasa ada di Arak? Ya, betul. Kami mengarak patung, tapi bukan patung yang ini ya, ini kegedean. Jadi patung yang ada yang sedang kami arak dari
dari Tadi teman Gria. saya Vero lagi mendekor ya Ver ya? Wah itu. Nah lalu ya kami mulai setiap tanggal 13 gitu untuk mendalami yang termasuk spiritualitas ya, karena pelindung di paroki ini. Nah itu yang menjadi usaha-usaha terus gitu. Nah, kemudian harapan yang apa ya? Atau hal yang belum, yang masih dalam OTW nih, on the way. Apalagi yang bakal dibuat nih Mo di paroki ini? Paroki ini harapannya sih pengen bikin Fatimah di Lembang nih. Jadi patungnya udah patung Fatimah nih. Oh ini ya. Gitu. Jadi istilahnya. Ini juga baru kan ya Mo ya? Iya, ini baru. Jadi ini juga Taman Doa juga istilahnya awal dari pandemi juga mungkin ya. Jadi kita pandemi itu ada hikmah yang positifnya juga ya. Gitu, jadi banyak hal seperti itu. Jadi memang kami sih punya harapan memang ini jadi lokasi paroki yang mendukung dan memberikan suasana yang lebih nyaman untuk umat ketika mereka juga datang, khususnya juga untuk berdoa ke pertapaan Suster OCD gitu ya. Jadi kita saling menjaga, saling berjalan beriringan ya sama-sama gitu. Jadi paroki ini bisa bertumbuh lagi, terutama ya dalam fasilitas ya, kita harapkan sih seperti itu. Itu sih harapan kami gitu. Oke, semoga terwujud ya Mo ya. Amin, amin. Ditunggu nih pastinya. Oke, Romo Adi ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos nggak sebelum kita closing nih? Kalau dari saya sih memang ya kita sama-sama bergerak ya, dalam artian dalam suasana setelah pandemi ini kita ingin pulihkan seperti apa yang menjadi gerak dari paroki kami, paroki bangkit, ekonomi umat juga bertumbuh. Jadi kita berharap memang bagaimana dalam kehidupan itu kita juga sama-sama bisa menggerakkan dalam gerak umat, dalam gerak iman, gerak paroki gitu. Kita bisa kembali menumbuhkan iman itu menjadi lebih baik lagi gitu. Dan semoga apa yang terjadi di Lembang, suasana di Lembang itu bisa juga ngebantu banyak umat juga untuk pulih dalam segala hal, terutama juga dalam iman. Seperti itu sih harapan saya sih. Baiklah, Romo Adi makasih ya sudah mau hadir di Bincang Asik episode kali ini, udah ngobrol-ngobrol. Semoga sesuatunya berjalan dengan lancar, dengan baik ya, dan apa yang diharapkan bisa terwujud. Amin. Terima kasih banyak. Pastinya. Oke, baiklah Sobat Komsos, terima kasih sekali sudah menyaksikan episode Bisik kali ini, dan kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dadah. Dadah.